siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, sebelum kita mulai ya firman hari ini kita kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita udah baca bulan lalu ya di Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47 ya. Saya ajak saudara untuk kita kembali lagi membaca ayat ini. Kali ini saya akan fokus ke bagian kedua dari paragraf ini ya. Setelah kita bulan lalu itu berbicara tentang pertobatan, bagaimana murid-murid awal-awal jemaat mula-mula ya, mereka tuh pada waktu mereka bertemu dengan berita kabar baik Injil tuh hati mereka dihancurkan dan mereka tuh mengalami pertobatan yang radikal dalam kehidupan mereka. Itu udah kita bahas bulan lalu, saya nggak akan terlalu banyak bahas itu lagi. Kita akan bahas ke yang kedua bahwa setelah kita mengalami pertobatan, kita menerima sebuah panggilan saudara di dalam hidup ini. Jadi kehidupan kekristenan itu nggak berhenti cuma sampai tobat doang, selesai. Setelah itu kita dipanggil. Nah dipanggil untuk apa? Kita akan renungkan hari ini ya. Nah ada yang bertanya sama saya gitu ya, kenapa kita ini harus ngerenungin ini terus, ayat ini terus ya, Kisah Para Rasul. Khususnya di tema yang kita udah sepakati selama 3 bulan ke depan ini, yaitu pemuritan menjadi disciples, from followers to disciple. Kenapa? Karena kita mesti tahu gini saudara. Ayat yang kita baca nanti ini ya, di Kisah Para Rasul 2 ini merupakan prototipe kekristenan. Semua sama-sama katakan prototipe, 1, 2, 3. Prototipe, atau mungkin kata yang lebih sering kita kenal itu adalah original. 1, 2, 3 katakan original, 1, 2, 3. Original, ya. Kita akan merenungkan bagaimana prototipe atau Kristen yang original itu seperti apa. Supaya kita tuh bisa merenungkan kehidupan kekristenan kita hari ini. Dan kita itu bisa bandingkan kehidupan kekristenan kita hari ini dan kita bisa kalibrasi sesuai dengan prototipenya. Saudara kalau mau bedakan sesuatu yang palsu dan yang asli, kalau saudara nggak tahu yang asli itu gimana caranya saudara? Atau kalau saudara itu mau tahu sesuatu itu sudah melenceng dari yang asli, kalau kita nggak pernah merenungkan yang asli itu gimana caranya? Ya, jadi hari ini kita tujuannya, bukan hari ini ya, 3 bulan ini kita tujuannya merenungkan kembali pola perjalanan jemaat mula-mula. Itu adalah supaya kita bisa kembali lagi reflect, kita bisa kembali lagi mengkalibrasi ulang kekristenan kita hari ini, supaya kita bisa kembali kepada desain awalnya. Oke? Ini bukan penghakiman ya, ini tapi bukan sesuatu untuk discourage kita bahwa waduh kekristenanku palsu, bukan. Tapi ini lebih kepada ajakan untuk kita sama-sama merenung, mengkalibrasi ulang, meluruskan ulang, memurnikan ulang ya, supaya iman kita itu menjadi sebuah iman yang otentik, iman yang murni, iman yang sejati. Oke, kita sama-sama baca ya. Saya akan baca warna kuning, yaitu ayat yang ganjil. Saudara bisa bantu saya untuk baca ayat yang genap, yaitu yang putih ya saudara. Kisah Para Rasul 2, 37 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ayat 38. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39, sebab bagi kamulah, bagi kitalah janji itu dan bagi anak-anak kita dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat 40. Sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42. Tekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang
yang diselamatkan. Nah, saya akan bagi pokok pembahasan kita menjadi 3 hal pada pagi hari ini ya. Yang pertama itu adalah panggilan surgawi yang mulia. Kita akan lihat itu dari ayat 37 sampai 39. Untuk kita dipisahkan dari dunia, di ayat 40, dan menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. 41 sampai 47. Nah, kita mulai yang pertama. Saudara, kita mulai yang pertama. Kalau saudara perhatikan tadi ya, ada sebuah kata di situ ya, yaitu khususnya di ayat 39, Petrus berkata seperti ini, sebab bagi, bukan kamu ya, kitalah, kita ganti menjadi kita, janji itu, dan bagi anak-anak kita, dan bagi orang yang masih jauh, saudara kita yang masih jauh, teman kita yang masih jauh, orang-orang yang mungkin hari ini belum kenal Tuhan Yesus, belum pernah mendengar Injil, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah yang pertama saudara, saya akan secara simpel, sederhana ya, saya akan ngajak kita untuk merenungkan kembali sebuah kata yang kita ini sering dengar, saya percaya kita sering dengar, mungkin ini sering nempel dalam pikiran kita udah begitu familiar, tapi mungkin kita selama ini agak sedikit lalai atau agak sedikit melupakan akan betapa luar biasanya bobot kata ini, yaitu kata panggilan. Call, panggil. Pada waktu Allah memanggil kita, itu ada sebuah makna dan arti yang luar biasa yang kita nggak boleh lupa. Dan kita sama sekali nggak boleh sampai terjadi, apa ya saudara, begitu familiar dengan kata ini, sampai kata ini tuh nggak bisa memikat hati kita lagi. Sampai kata ini tuh nggak bisa membuat kita itu merasakan Tuhan itu luar biasa lagi. Nah hari ini kita akan renungkan arti kata panggil ya, panggilan Tuhan. Tujuan saya adalah supaya kita sekali lagi diingatkan akan amazingnya kata ini. Karena inilah keindahan Injil yang luar biasa saudara ya. Yang membuat iman kekristenan itu berbeda dengan agama lain, kepercayaan lain. Ya. Dan jangan lupa Injil inilah yang merupakan kuasa Allah yang bisa menyelamatkan dan merubah hidup kita. Oke, jadi kita mulai ya. Kita akan merenungkan kata panggil, call. Setiap kali kata kita baca di Alkitab, God calls you, God calls me. Tuhan memanggil saya, Tuhan memanggil saudara. Ya, nah pertama-tama gini saudara ya. Saya pengen coba saudara itu merenungkan, jawab di dalam hati pikiran saudara ya. Pada waktu saudara itu mendengar kata Tuhan memanggil saudara, itu gambaran apa yang pertama kali itu muncul di dalam pikiran saudara? Oke, gak usah dijawab, saudara renungkan ya di kepala saudara. Nah sekarang saya akan ajak saudara untuk kita sama-sama melihat ya dalam beberapa konteks di Alkitab, pada waktu Alkitab itu berkata Tuhan memanggil kita. Ya, kata panggil, Tuhan memanggil, God calls us, kata panggil di Alkitab itu basically selalu dipakai dalam 2 bentuk. Yang pertama itu adalah kara, yang kedua itu adalah kaleo. Ini 2 kata yang sama, satu dalam bahasa Ibrani dan satu dalam bahasa Yunani. Oke, kara dalam Hebrew, kaleo dalam Greek. Nah sekarang kita lihat saudara ya, kapan kata-kata ini dipakai di dalam Alkitab. Oke, nah yang pertama, sekarang bayangkan kalau saudara baca Kejadian 1, itu seperti saudara itu nonton film. Ingat di sini Kejadian 1 ceritanya apa? Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, oke? Nah sekarang saudara itu bayangkan itu sebagai sebuah film ya, sebagai sebuah cerita ya yang saudara itu baca, saudara itu pikirkan dalam bentuk sebuah cerita. Saudara ingat ya, bagaimana caranya Tuhan itu menciptakan alam semesta ini? Apa yang Tuhan lakukan saudara? Pertama gak ada apa-apa, Tuhan pertama kali memanggil apa? Jadilah. Waduh, ini sekolah minggu katekismusnya perlu di double lagi nih. Apa saudara? Pertama, let there be light. Nah apa yang Tuhan itu lakukan dalam dia menciptakan terang? Tuhan kara light. Tuhan memanggil terang, berfirmanlah Tuhan, maka terang itu. Lalu apa yang Tuhan itu lakukan dalam dia menciptakan langit dan cakrawala? Tuhan kara langit, kara cakrawala. He calls them into existence. Ya, dia memanggil langit, dia memanggil lautan, dia memanggil daratan, dia memanggil binatang-binatang segala isinya, dia memanggil semuanya. Dan saudara perhatikan baik-baik, ada sebuah ayat yang saya tuh suka banget di Mazmur 147. Ya, 147 ayat 4.
berkata seperti ini, iya Tuhan menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut, ini dalam bahasa Inggrisnya call, dan bahasa Ibrani yang kita tahu tadi, kara nama-nama semuanya. Ensiklopedia saudara ya. Saudara tahu nggak ada berapa jumlah bintang di dalam dunia ini? Yang bisa tebak dapat hadiah dikasih sama Pak Linus. Tenang Om, nggak mungkin bisa jawab. Ada yang bisa tebak di sini jumlah bintang di dunia ini? Bintang kecil di langit yang tinggi. Atau waktu Tuhan bilang sama Abraham, dia lihat itu bintang-bintang di langit, hitung jumlahnya. Ada yang tahu saudara jumlah bintang di dunia ini saudara ya? Nah saya kasih tahu saudara jangan kaget, tapi saudara itu penting untuk tahu ini supaya saudara itu punya konteks tentang bagaimana Tuhan itu memanggil kita. Saudara tahu enggak, di dalam galaksi tempat kita tinggal ini, kita tinggal bumi ya saudara ya, itu berada di galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti, oke? Bahasa Inggrisnya Milky Way. Di dalam galaksi Bima Sakti, tempat bumi berada, diperkirakan saudara ya, ada sebanyak 100 sampai 400 miliar bintang. Dan Tuhan menciptakan dan menamai bintang itu satu persatu. Luar biasa? Enggak sampai di situ. Galaksi Bima Sakti tempat kita tinggal itu adalah bagian dari banyaknya galaksi-galaksi di alam semesta ini. Saudara tahu ada berapa banyak galaksi di tempat ini? Di alam semesta ini? Ini bukan saya yang ngomong ya, saudara pulang Wikipedia jawabannya sama. Ya. Ada 200 miliar galaksi di alam semesta ini. Jadi kira-kira berapa banyak bintang saudara? 400 miliar kali 200 miliar berapa banyak bintang? Wah langsung kepalanya, keluar asapnya ini, hati-hati ini alarmnya bunyi, itu kelihatan saya keluar asap dari kepala saudara. Saudara bisa bayangin ya, dari 400 miliar kali 200 miliar bintang-bintang itu Tuhan yang panggil satu-satu. Menciptakan satu-satu. Naruh satu-satu mereka di tempat posisi yang presisi, karena saudara tahu ya, kalau saudara nonton film yang akhir zaman itu yang meteornya itu nabrak, itu karena ada satu bintang yang melenceng dikit dari poros, itu enggak presisi dikit itu kiamat. Nah Tuhan itu 200 miliar kali 400 miliar bintang ini Tuhan taruh satu-satu di tempat yang presisi. Dan bukan cuma itu juga saudara, Tuhan yang kasih nama satu persatu. Tapi enggak sampai di situ, ini yang bagian pentingnya. Saudara sadar kan bahwa saudara jauh lebih penting daripada bintang-bintang itu. Sehingga Alkitab berkata, saudara, Alkitab berkata, Tuhan bukan cuma kayak manggil satu-satu semua bintang, matahari, planet, mikrobakteria, rumput, lautan, langit. Tapi mereka juga memanggil manusia dengan namanya. Daud, saudara ya, Daud itu memberikan sebuah gambaran yang luar biasa. Bahwa kita bukan cuma aja diciptakan tuh kayak Jerry ada, Nia ada. Tapi perhatikan baik-baik bagaimana Daud menggambarkan Tuhan menciptakan kita. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam Alkitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi saya pengen saudara itu punya gambaran gini saudara, bahwa Tuhan itu bukan cuma sekedar menciptakan Adam dan Hawa, tapi Tuhan itu yang memanggil setiap kita di tempat ini.
Dan pada waktu Tuhan menciptakan kita, dia bukan cuma sekedar menciptakan manusia sebagai makhluk hidup, tapi dia menciptakan Christina WAB. Dia menciptakan Andi, dia menciptakan Linus, dia menciptakan Jerry, dia menciptakan Henry Hehanusa, dia menciptakan Irawan Harjo, dia menciptakan Antoni Beribudi, dia menciptakan kita, menamai kita satu persatu dari semula. Dia sudah tahu cerita kita. Dan tidak ada satupun yang tidak secara presisi tidak terjadi sesuai dengan rancangannya. Jadi kita harus tahu bahwa kita ada di tempat ini hari ini, saudara ya. Itu bukan karena papa mama kita memutuskan untuk berhubungan seks dan kita ini lahir. Kita ada hari ini bukan karena sekedar faktor biologis. Tapi Tuhan yang memanggil kita dan menamai kita untuk kita hari ini ada menjadi siapa kita hari ini. Nah tapi gak berhenti sampai di situ. Yang kedua bukan cuma Tuhan memanggil kita menjadi ada. Tapi yang kedua, dia juga yang memanggil kita untuk menjadi miliknya. Yesaya 43 berkata seperti ini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub, hai Jerry, hai Henry, hai Irawan, hai Anthony. Hai kita semua, hai Yona. Yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil kara engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Itu perjanjian lama Pak. Oke, perjanjian baru, kali ini bukan pakai kata kara tapi pakai kata kaleo, kita lihat ya. Roma 1 ayat 5 sampai 6. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, ini Paulus yang bilang, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil, kaleo, untuk menjadi milik Kristus. Jadi kalau sekarang ini kita bisa menjadi milik Kristus itu bukan karena kita yang memutuskan, bukan itu karena keputusan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita yang ngambil inisiatif itu, karena dari semula sudah Tuhan yang memanggil kita untuk kita ini bisa menjadi miliknya. Jadi kalau hari ini Andi, jadi kalau hari ini Melita, jadi kalau hari ini siapapun kita di tempat ini bisa jadi orang Kristen, duduk di sini, bisa menyembah Allah, memanggil dia Bapa, dan kita ini bisa memanggil diri kita ini sebagai anak-anaknya, itu karena dari semula dia yang sudah memanggil kita dengan nama kita, untuk kita bisa menjadi milik kepunyaannya yang berharga. Tapi gak berhenti sampai di situ lagi saudara. Kalau saudara tahu ceritanya, setelah kita ini diciptakan, dijadikan miliknya yang berharga, ya, kita ini yang akhirnya melacurkan diri kita ke dalam dosa. Sama seperti nenek moyang kita, Adam dan Hawa, diciptakan begitu berharga, tapi memilih untuk mengkhianati Tuhan yang sudah menciptakan mereka itu. Hidup di dalam dosa. Apa yang terjadi saudara? Sorry. Apa yang terjadi? Dia juga yang memanggil kita kembali ke dalam pertobatan. Jadi bukan dia cuma yang menciptakan kita, bukan dia yang menentukan kita miliknya, tapi setelah manusia itu membelot, setelah manusia itu berpaling daripadanya, Allah juga yang memanggil manusia itu untuk kembali kepadanya. Mana ayatnya? 1 Petrus 2 ayat 9 berkata seperti ini, namun kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu dapat memberitakan kebaikan-kebaikannya yang telah memanggil kaleo kamu keluar daripada kegelapan yang kamu pilih itu. Yang kamu masukkan dirimu ke dalamnya. Yang kamu hidupi karena kamu berpaling daripada Tuhan. Menuju kepada terangnya yang ajaib. Efesus 2 4-8 Paulus menjelaskan itu ya, menjelaskan itu dengan gambaran yang lebih detail. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya
kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Itu definisi dari kegelapan yang Petrus sebutkan tadi. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, kamu dipanggil, kamu dipilih. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, kata membangkitkan di situ, itu gambarannya kalau saudara tahu itu pada waktu Yesus kaleo Lazarus keluar daripada kubur. Ingat ceritanya ya, Yohanes 11 ayat 43. Yesus memanggil Lazarus yang udah mati, busuk di dalam kuburan. Dikaleo keluar, dipanggil, bangkit dari kematian untuk bisa hidup kembali. Itu gambaran kita. Saudara, itu gambaran kita. Jadi kalau hari ini ya saudara ya, kita ada di tempat ini, itu bukan karena kita yang ujuk-ujuk memutuskan untuk jadi orang Kristen. Tapi karena Allah yang telah memanggil kita bangkit daripada kematian dosa kita. Tapi gak sampai di situ juga saudara. Dia juga yang memanggil kita supaya kita ini bisa hidup benar. Roma 8 berkata seperti ini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, tadi udah kita lihat ya. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, bisa menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya kaleo. Dan mereka yang dipanggilnya kaleo, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Kayak lagu yang Devin tadi nyanyi itu. Roma 8, 29. Sampai 30. Nah jadi saudara ya. Jadi saudara ya, kalau saya boleh summary ya, saya recap saudara ya. Saya recap. Maka Allah lah yang dari semula memanggil kita untuk ada di dunia ini. Untuk menjadi miliknya. Untuk diselamatkan dan dibenarkan atau dikuduskan. Dan untuk hidup baginya. Melayani Dia. Dan saya kasih tahu saudara, kalau sudah Tuhan yang memanggil dari semula, saudara gak akan bisa lari kemana-mana. Saudara boleh bolos gereja setahun, saudara boleh sempat marah, saudara boleh sempat ngambek, apapun. Tapi kalau Tuhan yang sudah memanggil saudara dari semula, maka panggilannya itu akan memikat hati saudara, memenangkan hati saudara, dan saudara tidak akan pernah bisa lari daripada panggilan itu. Amazing ya saudara ya. Ini yang tadi Petrus itu bilang di Kisah Para Rasul yang baru kita baca tadi. Sebab bagi kamulah janji itu. Dan bagi anak-anakmu. Dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amazing saudara. Jadi yang mendorong orang-orang ini bertobat, yes, karena mereka dengar Injil, hati mereka dihancurkan, kita udah bahas itu ya. Tapi di lain semuanya itu saudara ya, mereka akhirnya sadar bahwa kalau mereka bisa mendengar Injil dan meresponi Injil, itu ternyata kata Petrus adalah karena Allah yang memanggil mereka. Orang tua di tempat ini, bukankah ini kabar baik buat kita? Bahwa kita boleh gagal jadi orang tua, kita boleh tidak sempurna jadi orang tua. Kita tanpa sadari kadang lalai dalam mendidik dan mengajar anak kita. Tapi kita bisa yakin dengan sepenuhnya bahwa anak kita tidak mungkin terhilang kalau Tuhan yang sudah berjanji dan Tuhan yang sudah memanggil mereka. Bukan kita. Bukan kita. Kalau keselamatan anak-anak kita itu gara-gara kehebatan kita saudara ya. Maka tidak ada satupun anak kita itu yang akan selamat. Kenapa? Karena kita semua orang tua di tempat ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang cukup hebat dalam kita ini bisa menyelamatkan anak-anak kita. Tapi karena kita pegang teguh dan kita percaya bahwa Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang memanggil. Maka kita bisa dengan sukacita bersyukur bahwa pada waktu Tuhan pakai orang tua yang bobrok seperti kita gini. Anak-anak kita bisa mengenal Tuhan, bisa melayani Tuhan. Ini kabar baik juga buat saudara-saudara yang punya orang-orang yang saudara kasihi,
saudara-saudara, keluarga saudara, orang tua saudara. Yang mungkin hari ini saudara berdoa, mereka belum mengenal Tuhan. Bersyukur bahwa mereka kalau bisa selamat dan mengenal Tuhan itu bukan karena kehebatan penginjilan kita. Tapi karena Tuhan yang sudah berjanji dan Tuhan yang memanggil mereka. Dan kalau Allah yang memanggil mereka, saya kasih tahu, mereka tidak akan bisa lari kemana-mana. Nah, sekarang kita lihat saudara ya. Jadi tadi sedikit perenungan, oke? Tadi itu sedikit perenungan akan panggilan luar biasa yang kita punya di dalam Tuhan. Ya, Dia menciptakan kita, menentukan kita dari semula untuk menjadi miliknya, dan menguduskan kita, dan memanggil kita untuk melayani Dia dari semula. Nah, sekarang kita akan lihat saudara. Kita akan lihat di ayat yang kita baca tadi, ya, Kisah Para Rasul 2. Nah, apa responnya mereka saat mereka itu menerima panggilan yang luar biasa ini? Ditulis di situ yang kita baca tadi ya, mereka bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Nah, kita udah bahas soal tobat. Oke, kita sudah bahas soal pertobatan di bulan lalu ya. Bahwa perjumpaan yang sejati dengan Injil, kasih karunia Allah, pasti akan berujung pada pertobatan, pasti. Itu buktinya, itu saudara ya. Itu kalau saudara mau tes bahwa ini tuh Injil yang sejati atau ini Injil ecek-ecek gitu ya saudara. Bahwa Injil yang sejati kalau saudara berjumpa dengan Injil itu akan menghancurkan hati saudara, memporak-porandakan hidup saudara, merubah saudara, menyelamatkan saudara, membawa saudara kepada pertobatan. Ya, nah kita nggak akan bahas itu lebih banyak lagi hari ini. Tapi pagi ini kita akan melihat bahwa panggilan Allah, kaleo, itu berarti juga sebuah mandat. Saudara, sebuah misi baru. Setelah kita sadar akan panggilan yang luar biasa itu, kasih karunia yang luar biasa itu dan kita bertobat, maka berikutnya kita ini menerima sebuah kaleo, sebuah mandat, sebuah panggilan. Nah, mandat yang dilambangkan oleh sesuatu yang kita ini udah sering dengar, kita udah lakukan, yaitu baptisan. Nah, hari ini saya ajak saudara untuk kita back to basics sedikit ya. Kita akan melihat dan belajar apa sih artinya pada waktu kita ini memberi diri kita itu dibaptis. Apa artinya? Kita menerima sebuah panggilan mandat yang saya harap setelah hari ini kita jadi sadar kita punya pada waktu kita ini memberikan diri kita dibaptis. Oke, jadi memberi diri dibaptis itu bukan cuma sekedar kegiatan berenang-renang di kolam renang saudara ya. Atau kegiatan formalitas, oh kalau jadi orang Kristen harus dibaptis. No, itu sebuah simbol. Sebuah sakramen, sebuah lambang, sebuah komitmen, kita ini menerima sebuah panggilan atau mandat. Nah panggilan atau mandat apa itu? Kita akan renungkan saudara ya. Apa sih artinya kita memberi diri kita dibaptis? Apa yang dilambangkan oleh baptisan ini? What's the importance of it? Mengapa itu begitu penting? Ya, nah kita akan lihat, kita akan belajar dua hal. Bahwa baptisan itu bukan tanda keselamatan, melainkan sebuah tanda pemisahan dan keikutsertaan. Kita akan lihat ini ya. Baptism is not a sign of salvation, but sign of separation and inclusion. Nah sebelum mulai saya harus tegaskan dulu di awal ya saudara ya. Bahwa kalau kita baca Alkitab secara konsisten, ya Alkitab secara konsisten melarang kita untuk kita ini mengukur atau menilai keselamatan kita dari tanda-tanda yang kelihatan secara jasmani. Itu jelas. Kalau secara baca Alkitab, Tuhan itu udah paling anti. Ya, di perjanjian baru Tuhan bilang apa? Kamu menilai keselamatanmu cuma gara-gara kamu disunat atau enggak sama bangsa Yahudi. Terkutuklah kamu. It's not right. Ya, enggak bisa kita ini kayak orang Farisi. Ahli Taurat, mengukur keselamatan mereka, mengukur kelahiran baru mereka dengan tanda-tanda yang bisa dilihat dari luar, itu udah jelas Alkitab against it. The Bible against it. Jadi sudah jelas bahwa tidak mungkin Alkitab itu mengajarkan baptisan sebagai tanda orang itu sudah diselamatkan atau enggak. Sorry, Anda dibaptis hari ini belum tentu Anda sudah selamat. I have to say this. Jangan sampai jutaan orang Kristen merasa udah selamat gara-gara cuman udah dibaptis. Itu darah kalian, darah saudara, itu ada di tangan kita pengajar-pengajar yang gak mengajarkan ajaran yang benar. Bukan. Kelahiran baru, keselamatan selalu dibuktikan dengan yang terjadi di dalam, selalu. Perubahan hidup saudara, perubahan hati saudara, perubahan karakter, nilai hidup, tujuan hidup,
buah-buah keselamatan saudara itu tanda sejati keselamatan kita. Oke, jadi baptisan itu bukan tandanya orang Kristen itu sudah selamat atau belum, bukan saudara. Kalau saudara udah dibaptis tapi saudara pulang hidup saudara nggak ada perubahan dulu sebelum nyemplung sama sudah nyemplung, itu bukan tanda keselamatan. Kalau saya berdiri di sini kelihatan pinter khotbah dan mengajar, tapi hidup saya di luar sana nggak ada perubahan dan saudara bisa menilai kamu bukan orang Kristen yang baik, belum tentu saya selamat. Fair kan? Saya nggak ngomong saudara doang, tapi setiap orang yang berdiri di sini pun tidak boleh mengukur keselamatan dengan apa yang dilihat di luar. Nggak bisa. Pelayanan bukan ukuran keselamatan, baptisan bukan ukuran keselamatan, membership di gereja bukan ukuran keselamatan. Oke? Nah, kalau gitu baptisan ini apa? Baptisan ini melambangkan apa? Nah, saya akan ajak saudara untuk saudara bisa mengerti, memahami ya bahwa baptisan itu adalah tanda dua hal. Pemisahan dan partisipasi atau keikutsertaan. Apa maksudnya pemisahan? Kita lihat saudara ya. Perhatikan baik-baik. Setelah Petrus itu bilang berilah dirimu dibaptis, Petrus berkata seperti ini. Dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi sesuatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati. Kaleo mereka, memanggil mereka, oke. Bahasa Inggrisnya ini calls them, exhorts them. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu, panggilan itu, memberi diri mereka dibaptis. Jadi yang pertama, pemisahan itu artinya gini, pada waktu saudara dibaptis, baptisan itu adalah sebuah public statement. Sebuah pengakuan umum, sebuah informasi yang saudara itu harus semua orang tahu bahwa kehidupan baru saudara sekarang itu sudah berbeda dari kehidupan lama sekarang saudara. Kenapa? Karena saudara sekarang sudah jadi punyanya seseorang. Jadi bayangkan baptisan itu sebagai sebuah cincin kawin. Apakah orang yang menikah sudah pasti nggak selingkuh? Belum tentu. Bukan jaminan. Benar nggak? Apakah orang yang dulu lucu saudara, saya waktu youth ministry itu ya, ada salah satu guru youth itu yang saya tegur saudara, karena dia ngajar gini. Dia ngajar sama anak-anak muda ya, yang saudara ya, yang struggle dengan pornografi ya, struggle dengan masturbasi. Lalu guru remaja ini bilang sama anak-anak muda ini, wah kalian kalau mau bebas dari pornografi dan masturbasi, kalian harus cepat menikah. Kesian amat istrinya ya. Jangan saudara, jangan percaya itu saudara, jangan cepat-cepat nikah cuman gara-gara saudara struggle sama pornografi, masturbasi. Lalu saudara mikir, wah enak, aku kalau punya istri aku bisa melakukan itu kapan aja. Kurang ajar tuh saudara ya. Kalau istri saya, saudara tahu bisa baca isi pikiran saudara, saya yakin saudara gak selamat setelah jam makan siang ini saudara ya. Itu ngawur itu saudara ya, ngawur. Bukan berarti kalau saudara itu married, tiba-tiba itu hawa nafsu dan dosa seksual saudara itu hilang. Bukan, itu kuncinya bukan merit. Juru selamatnya bukan istri saudara, juru selamatnya Yesus saudara. Yang bisa nyembuhin bukan istri saudara. Bisa ngerti ya? Nah tapi pada waktu kita menikah dan kita ini taruh jari, cincin kawin di jari manis kita. Ini saya nggak pakai. Bukan karena saya bukan suami yang baik ya saudara ya. Saudara bisa tanya nanti di member lunch meeting, saudara bisa tanya sama istri saya. Anthony itu suami yang baik bukan gitu ya. Saya juga belum tahu jawabannya sih. Gitu ya. Ini karena hilang saudara ya. Hilangnya lagi pada waktu acara retret lagi pada waktu itu ya. Retret Rock Dalung di Banyuwangi saudara ya. Itu waktu itu hilang. Nah, tapi pada waktu saudara pakai cincin kawin di jari manis saudara, itu saudara tuh ngasih tahu kepada semua orang bahwa sekarang saudara itu udah jadi miliknya seseorang. Oke? Jadi saudara nggak boleh melakukan hal-hal yang sebelum dulu ada cincin itu di jari saudara. Benar nggak? Dulu sebelum ada cincin itu di jari saudara, saudara mau main Tinder bebas. Tapi kalau sudah ada cincin itu mana mungkin saudara main Tinder? Nggak mungkin saudara ya. Dulu kalau belum ada cincin itu saudara mau pergi rame-rame sama cowok, sama cewek manapun bebas saudara. Tapi setelah ada cincin itu saudara tidak boleh melakukan hal-hal lagi yang sudah tidak cocok dengan cincin yang saudara pakai itu. Saudara bisa nangkep di sini?
Ya, kalau di perjanjian lama bangsa Israel tuh tandanya kalau mereka ada bangsa terpilih itu harus disunat saudara. Ya saya nggak tahu juga, itu mungkin lucu banget ya, dulu belum ada KTP. Jadi kalau orang mau tahu kamu orang Israel buka, masa dibuka gitu ya saudara ya. Itu nggak tahu, itu nanti kita lihat pada waktu kita ketemu Tuhan Yesus kita tanya gitu ya saudara ya. Gimana caranya itu ya saudara ya, gimana caranya itu saudara ya. Nggak tahu, tapi dulu kalau mereka itu disunat harus ada tanda lahiriahnya kan. Yang jelas yang menyatakan bahwa ini adalah bangsa Israel. Jadi kalau mereka itu disunat, orang tahu itu bangsa Israel, ketahuan makan babi, wah digebukin saudara, rame-rame saudara. Ketahuan melakukan hal-hal yang melanggar tata cara. Kalau saudara baca imamat ya saudara, itu kan penuh hukumnya itu ya. Custom laws, ada apa itu, ancestral laws, ada customary laws, banyak banget tuh saudara ya. Hukumnya, hukum sosial, hukum sivil, hukum beribadah dan lain-lain. Itu kalau saudara orang Ibrani kelihatan gitu ya saudara, ini orang bersunat. Dan saudara melakukan itu, udah nggak bisa gitu loh. Jadi itu tuh adalah tanda lahirnya saudara itu nyatakan kepada semua orang bahwa I'm not the same. Aku nih sekarang udah bukan hidupku sendiri lagi, aku udah bagian dari sesuatu. Saudara bisa mengerti? Jadi pada waktu Anda dibaptis, saudara tuh menyatakan secara umum bahwa aku bukanlah milikku lagi. Sekarang aku hidup bagi Kristus. Jadi saya kasih tahu saudara ya, ini saudara suka gak suka, meskipun memang ini gak gampang. Ini gunanya kita sebagai komunitas untuk bisa saling nguatin, saling bantu di sini. Memang gak gampang, tapi saya kasih tahu saudara ya. Memang iman kekristenan itu adalah iman yang sifatnya publik. Dinyatakan secara publik, itu sudah jelas. Alkitab menuntut kita untuk memberitakan kekristenan kita, iman yang kita percaya itu secara publik. Sehingga kalau saudara baca di Kisah Para Rasul khususnya, pada waktu mereka itu menyatakan mereka ikut Kristus, banyak dari mereka itu yang ditinggalkan keluarganya. Ditinggalin saudara-saudaranya. Kehilangan pekerjaan mereka. Dianiaya, disiksa. Dan mungkin ada beberapa saudara di tempat ini yang mungkin akan mengalami itu. Tapi itu adalah panggilan yang kita punya. Mungkin ada di tempat saudara, di tempat ini yang saya harus katakan ini dengan hati yang rendah hati. Saya gak boleh sombong karena mungkin yang saudara hadapi gak sesulit yang saya hadapi. Saya terlahir dari keluarga Kristen, mungkin mudah buat saya. Ada di antara saudara yang lahir di keluarga yang bukan Kristen. Dan ini mungkin sulit buat saudara untuk melakukan ini. Karena mungkin saudara akan dipisahkan, saudara akan ditinggalkan, saudara akan diusir. Tapi ini adalah panggilan saudara. Untuk saudara menyatakan secara publik. Bahwa ini adalah hidupku yang baru. Ini adalah identitasku yang baru. Sekarang aku adalah milik Kristus. Nah, ini adalah definisinya untuk kita ini jadi saksi Kristus. Jadi bersaksi itu bukan pilihan, tapi sekali lagi ya, bersaksi itu bukan berkhotbah saudara. Sekali lagi loh. Kalau kita bilang kita harus menyaksikan Kristus itu bukan artinya saudara khotbahin teman kantor saudara, saudara bikin seminar teologi di kafe saudara gitu, bukan. Menjadi saksi Kristus itu definisinya ini saudara ya. Ketika kita menunjukkan kepada dunia bahwa Kristus telah memberikan kepada kita sebuah nilai dan makna yang baru ke dalam hidup kita. Sehingga kita rela kehilangan apapun di dunia ini karena nilai dan makna yang baru itu jauh lebih berharga daripada apapun yang dunia sanggup berikan kepada kita. Jadi pada waktu Anda dibaptis, itu cara saudara bekerja, cara saudara cari uang, cara saudara bisnis, cara saudara berelasi, cara saudara menghadapi konflik, cara saudara menghadapi orang-orang yang menyakiti saudara, itu harus terlihat beda. Bahwa sekarang Kristus ada di dalam diri saudara, ada sebuah nilai dan makna yang baru di dalam hidup saudara. Jadi sekali lagi saya bilang ya, yes, ada di antara saudara di tempat ini yang harus rela mungkin meninggalkan pekerjaan saudara,
Berhenti melakukan praktek-praktek tertentu dalam bisnis saudara. Berhenti melakukan hobi-hobi tertentu. Berhenti melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Merubah cara saudara bersosial media. Merubah cara saudara berpenampilan mungkin. Karena sekarang hidup saudara tidak sama dengan yang dulu lagi. Iya sayang, you wanna preach here with Eddie? Anak saya ini ekstrovert saudara ya. Jadi dugaan saya cuma dua saudara. Either dia mungkin jadi pengkhotbah atau jadi singer atau worship leader atau pemain musik gitu ya. Udah gak tahu. Tapi kayaknya dia pengen terus naik panggung gitu ya. Oke? Nah tapi ini penting. Ini penting. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ini saudara. Perubahan ini sifatnya tidak sombong dan arogan. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Perubahan ini sifatnya tidak sombong dan arogan. Ini penting. Dan ini I plead with you, my brothers, my sisters, saudara-saudara seiman yang saudara merasa saudara sudah mengerti Injil, mengenal Injil, Injil sudah menjamah saudara. I plead with you. Aku mohon sama saudara-saudara kalian semua di tempat ini. Yang kita sudah merasa kita dibenarkan, kita sudah diselamatkan. Bahwa yes, kita tidak boleh kompromi dengan kehidupan lama kita. Tapi bukan berarti orang-orang di sekitar kita menilai kita menjadi orang yang sombong dengan kebenaran kita. Dan arogan. Dan bahkan apalagi saudara, menyebalkan. Kenapa? Karena di ayat yang 47 yang kita baca, sambil memuji Allah mereka apa saudara? Disukai semua orang. Perubahan yang mereka alami itu bukan membuat orang itu jadi nyinyir. Perubahan yang mereka alami itu bukan menilai mereka jadi orang yang sombong. Jadi orang yang judgmental. Tapi mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Kita yang merasa jadi orang benar berbeda, bagaimana orang lihat kita? Nah inilah uniknya Injil, saya kasih tahu. Inilah uniknya Injil. Ini bedanya kita menerima kekristenan ini sebagai Injil atau sebagai sesuatu yang legalistik saudara ya. Ingat bahwa Kristus itu penuh dengan kebenaran dan kasih. 100% kebenaran, 100% kasih. Jadi di saat satu sisi kita nggak boleh kompromi dengan keeroran itu, kita harus firm dengan kebenaran kita, tapi di saat yang sama orang melihat kita sebagai orang yang paling penuh dengan kasih di dunia ini. Condong sedikit ke kiri atau condong sedikit ke kanan saudara akan membuat kita kehilangan Injil. Itu bukan Injil. Saudara condong sedikit ke kiri, saudara condong ke kanan, itu sudah bukan Injil. Nah ini the uniqueness of Injil. Injil itu harus sempurna di dalam kebenaran dan kasih. Jadi pada waktu kita jadi teladan buat saudara-saudara kita ini menjadi orang yang paling firm di dalam kebenaran, kita tidak mentoleransi kesalahan, kita menegur yang salah, tapi di saat yang sama orang itu bisa melihat kita sebagai orang yang benar-benar adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia semata. Can people see that? If not, then that's not the gospel. That's not the gospel. That's not the gospel. That's not the gospel. Nah lalu yang kedua, waktu saya tinggal 5 menit, saya akan cepat aja. Nah yang kedua tadi kan pertama separation. Yang kedua itu inclusion. Nah tadi kalau ada di antara saudara di tempatnya yang tadi saya bilang ya mungkin saudara akan menghadapi tantangan yang berat. Pada waktu saudara harus jadi orang Kristen, harus siap ditolak, harus siap mungkin diusir sama saudara, keluarga saudara. Harus kehilangan mungkin pekerjaan atau kehilangan hubungan-hubungan tertentu. Tapi ini yang kedua ini yang luar biasa saudara. Bahwa baptisan itu artinya yang kedua adalah inclusion. Bahwa saudara mungkin dipisahkan dari dunia ini. Tapi lalu saudara itu menjadi sebuah bagian dari sebuah keluarga yang baru. Yaitu keluarga kerajaan Allah. Sehingga kalau saudara baca ya di ayat tadi, orang-orang yang menerima perkataan dan memberi diri dibaptis pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Lalu saudara baca itu ayat 42-47, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, garis bawah itu, kata itu saudara, tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, membagi-bagiannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah, and so on. Dan 47 tadi yang kita udah baca ya, sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan diselamatkan. Nah, saya mau kita fokus ke ayat 41. Pada waktu mereka memberi diri dibaptis, lalu ayat Alkitab itu berkata seperti ini, pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah sekarang saya tanya sama saudara, kalau kita ini melakukan sesuatu, lalu kita hitung jumlah orangnya, misalnya let's say, kita nanti siang bikin members lunch gathering, lalu kita hitung, kita data, jumlahnya berapa Vin? Kenapa kita lakukan itu saudara ya? What does that imply? Apa itu? Artinya apa itu? Saat kita ini menghitung sesuatu, track record of something. Apa sudah artinya? Kenapa kita pakai gereja soft? Kita hitung yang datang ke Komsel. Kalau saya tanya Davin, berapa jemaat Rock Riverside? Davin enggak kira-kira. Dia punya hitungan yang pasti karena dia track record lewat gereja soft. Nah kenapa saudara kita hitung? Simple saudara, alasannya apa saudara? Membership. That's it. Membership. Gitu loh. Nah, jadi kita ini harus tahu saudara ya, bahwa pada waktu kita memberikan diri kita dibaptis, itu tandanya kita itu sign up. Kita itu mendaftarkan diri, mengkomitmenkan diri untuk sekarang masuk kepada sebuah kumpulan yang baru, yaitu kumpulan komunitas keluarga Allah di bumi ini, yaitu tubuh Kristus. Nah ingat ya, kita udah sering bahas ini, bahwa kekristenan itu didesain Allah dalam bentuk tubuh saudara. Dan pada waktu kita baca Alkitab dalam bentuk tubuh, itu tubuhnya bukan tentang kita seorang doang, bukan. Digambarkan tubuh itu adalah gabungan daripada jemaat semua nih, jemaat sama-sama nih. Kita ini adalah satu tubuh. Saya ini mungkin karena suka ngomong di depan, ya udah gak apa-apa deh, saya ini bibirnya saudara ya, oke. Om Benny yang di belakang sana suka nyalamin orang, Om Benny tangannya, oke. Lalu Ricky SM yang suka lari-lari gitu, Ricky kakinya, oke. Masing-masing orang itu ada bagiannya sendiri-sendiri, kita ini satu tubuh. Nah ingat ya saudara ya, jadi perhatikan baik-baik saudara, perhatikan baik-baik, ini penting. Tidak ada kehidupan kekristenan yang berjalan sendiri, semaunya sendiri, seenake udele, gak mau jadi bagian dari sebuah komunitas, diatur dan dibentuk dalam sebuah komunitas. Itu bukan kehidupan lahir baru, bukan. Jadi kalau saudara mau tahu salah satu tandanya orang itu udah lahir baru apa enggak, mereka tertanam di dalam komunitas. Saya ngomong gini saudara ya, bukan harus di Rock Riverside. Rock Riverside ini cuma salah satu tubuh, banyak tubuh Kristus di luar sana, banyak komunitas keluarga kerajaan Allah di luar sana. Saudara cari yang saudara itu merasa saudara bisa tertanam di dalamnya, saudara bisa connect dengan pemimpinnya, saudara bisa bertumbuh dalam pengajarannya, dan yang paling penting saudara bisa berkontribusi di dalamnya. Itu yang paling penting. Karena kita bukan dipanggil sebagai penonton. Kita dipanggil untuk menjadi bagian keluarga Allah. Untuk kita bisa saling melayani di dalamnya. Mengemban karunia-karunia yang Tuhan sudah kasih dalam diri kita. Untuk kita bisa melayani orang lain di dalamnya. Makanya saat kita lihat cerita tadi ya, saudara ya, di mana orang-orang memberi diri dibaptis ya, apa yang terjadi saudara? Mereka terus saling berkumpul, saling melayani, betul enggak? Saling membangun, hidup bersama. Jadi seakan-akan kayak gini saudara, kehidupan kekristenan itu tidak bisa hidup di luar komunitas, enggak bisa. Nah cepat aja, cepat. Kenapa penting untuk kita mengerti bahwa kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan yang berkomunitas? Cepat aja. Yang pertama, karena komunitas adalah gambaran Allah. Saudara ingat ayat Kejadian 2 ayat 18. Ini setiap yang jomblo-jomblo pasti ayat hafalannya ini saudara ya. Ingat bunyinya ayat ini saudara. Maka tidak baik bila seorang manusia itu sendiri. Ya, saya nggak tahu kenapa gitu ya. Orang itu banyak pakai ayat ini tuh seakan-akan ini untuk, nih loh artinya kamu mesti merit.
gitu ya. Kamu kalau nggak kawin kamu hidupmu kurang gitu ya. Kamu dosa kamu apalagi gitu ya. Kamu harus kawin gitu ya. Nah itu saya gini ya konteksnya saudara ya. Kejadian 2 ayat ini ditulis ya. Itu sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi of course alasannya ayat ini itu bukan karena kalau kamu nggak kawin nanti hidupmu tuh nggak benar. Bukan saudara. Ini manusia belum jatuh dalam dosa. Ini masih bagian dalam penciptaan. Nah saudara ingat penciptaan itu setiap kali Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan berkata apa saudara? Ini baik. Diciptakan langit, ini baik. Diciptakan bintang, baik. Diciptakan terang, oh itu baik. Diciptakan hewan-hewan, itu baik. Kenapa mereka itu baik? Karena mereka diciptakan sesuai dengan gambaran penciptanya. Benar nggak saudara ya? Benar ya? Nah termasuk manusia yang paling masterpiece, yang paling sempurna di antara semuanya, yang paling menggambarkan penciptanya, pada waktu diciptakan Adam dan Hawa, itu seakan-akan, Adam waktu itu ya, seakan-akan Tuhan itu bilang seperti ini, it's not finished. Kenapa saudara? Kenapa? Perhatikan baik-baik. Karena Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang berkomunitas. Loh kok bisa? Nanti tunggu katekismus Allah Tritunggal. Saudara ya, bahwa Allah yang menciptakan kita itu bukan Allah yang sendiri. Tapi adalah Allah Tritunggal yang begitu satu, hidup bersama, saling melayani satu sama lain. Sehingga manusia tidak bisa menggambarkan rupa Allah, gambaran Allah, kalau kita ini cuma maunya hidup sendiri. Gak bisa saudara. Selfish itu bukan gambarannya Allah. Gambarannya Allah itu self-sacrifice, self-serving, self-helping, loving. Saudara bisa ngerti ya? Gambarannya Allah itu adalah berkorban, melayani, membantu, mencintai, mengasihi. Nah saudara tidak akan bisa menggambarkan itu kalau saudara itu tidak pernah tertanam dan hidup di dalam komunitas. Bisa ngerti gak maksud saya saudara? Sehingga poin yang kedua itu adalah komunitas itu membuktikan kelahiran baru kita. Loh benar kan saudara? Sekarang kita ini orang lahir baru, kita ngerasa seperti itu ya. Kita ini adalah orang lahir baru. Yang kita ini sudah berubah daripada yang dulu. Sekarang kita ini orang yang lebih rendah hati, lebih mengasihi, lebih bisa mengampuni. Oh udah merasakan kasih Kristus yang luar biasa, aku ini sekarang orang yang penuh kasih. Mana bisa kita ini bilang seperti itu kalau itu tidak dibuktikan di dalam komunitas. Benar gak saudara? Setiap kali kita ngelihat konflik, setiap kali kita ketemu orang yang gak suka sama kita, oke bye, aku pindah, aku ganti ini, aku pindah, aku ganti ini. Bagaimana bisa keautentikan iman kita itu terbukti kalau tidak diuji di dalam komunitas. Nah lalu yang kedua saudara ya, komunitas itu mempertanggungjawabkan iman kita. Ya tadi di ayat 42 berkata mereka itu bertekun di bawah ajaran para rasul. Maksudnya apa saudara? Maksudnya gini, pengenalan kita akan Allah, keaslian iman kita, kedewasaan rohani kita itu harus ada otoritas yang menjaga dan menilai. Kalau enggak gini saudara, kalau enggak apa yang kita kenal tentang Allah, yang kita pikir tentang Allah, semua itu sifatnya subjektif kan, bener enggak? Yang kita ini pikirin sendiri, oh Allah itu menurutku gini, Tuhan itu menurutku gini, oh yang benar itu menurutku gini. Itu namanya hidup seenake dewe saudara. Harus ada otoritas di atas itu yang Tuhan kasih karunia untuk mengajar, menilik jemaat, membantu jemaat. Dalam jemaat itu punya iman yang benar, pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah lalu yang keempat, komunitas itu memenuhi panggilan pelayanan kita. Nah ini kenapa tadi Pak Tus juga bilang, tadi di suara gembala juga bilang, saudara ya, kenapa kita diberi karunia Roh Kudus. Banyak orang Kristen tuh ngerasa karunia Roh Kudus itu cuma dikasih kita supaya kita bisa pakai sendiri. Ya, bukan saudara. Saudara baca 1 Korintus 12, 13, 14 itu udah jelas. Paulus berkata karunia Roh itu untuk melayani. Jadi ini sedikit ya, sedikit clue ya saudara ya. Jadi kalau saudara mau tahu karunia Roh yang saudara punya itu benar-benar karunia yang beneran apa enggak. Itu bisa dipakai untuk membangun dan melayani orang lain enggak. Kalau enggak itu mungkin bukan saudara. Itu perasaan doang saudara. Oke? Nah saya tutup ya. Karena saya udah habis waktunya pas 5 menit. Oke? Saya tutup dengan ini saudara ya. Jadi adalah mandat panggilan Allah.
untuk kita melayani di dalam tubuh Kristus. Kita suka nggak suka, penting Pak Saudara, perhatikan baik-baik. Kita suka nggak suka, kita mengasihi atau nggak mengasihi, kita harus terima bahwa Allah mencintai gerejanya. Sehingga kita nggak mungkin bisa bilang bahwa kita mencintai Kristus kalau kita tidak mencintai apa yang Dia cintai. Nggak mungkin kita bisa bilang kita mencintai kepalanya tanpa kita mencintai tubuhnya. Di tengah-tengah ketidaksempurnaannya gereja, saya tahu, nggak usah dikasih tahu, komunitas ini bukan komunitas yang sempurna. Jadi kalau saya dengar, ada konflik ini, betul, itu artinya gereja kita biblical, gitu ya saudara ya. Karena nggak ada gereja yang sempurna, ya. Kalau ada di tempat ini saya ngomong secara serius, saudara. Kalau ada di tempat ini, yang saudara mungkin dulu pernah mengalami kekecewaan, kepahitan sama gereja, sama hamba Tuhan, I understand. Bahwa tidak ada satupun gereja yang sempurna, tapi justru di tengah-tengah ketidaksempurnaan itu, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih yang kita sudah terlebih dahulu terima. Saudara jujur ya, mungkin akan lebih gampang buat kita untuk mencintai orang-orang di luar gereja. Yes, I agree with you. Kalau ada di antara saudara yang bilang sama saya, wes gak enak aku pelayanan di gereja, aku lebih baik pelayanan di luar sana. Bantu fakir miskin, bansos, sebagainya. Yes, jujur, saya setuju dengan saudara bahwa lebih gampang mengasihi orang-orang di luar gereja. Tapi jujur ya saudara ya, semua kegiatan itu bisa kita lakukan dengan hati yang penuh dengan berhala kita. Benar gak saudara? Orang terima kasih sama kita. Orang bilang, waduh kita baik. Mungkin orang kayak, waduh membangga-banggakan kita. Tepuk-tepuk kita, mengapresiasi kita. Kalau di gereja gak ada yang melakukan itu mungkin. Tapi saya kasih tahu saudara, semua orang di dunia juga bisa melakukan itu. Untuk melakukan itu tidak perlu Injil merubah hati kita dulu, gak perlu. Justru karena itulah panggilan Injil itu ada buat kita. Untuk memampukan kita untuk mengasihi dengan setia. Mengasihi dengan pengorbanan. Apa sih definisi setia? Seperti ayat kita baca tadi ya. Tetap mengasihi, tetap bersama di tengah-tengah kelemahan. Mengampuni, berkorban, menanggung kelemahan. Sabar dalam menanggung dosa orang lain. Sabar dalam menanggung kelemahan orang lain. Tapi kalau kita bisa melakukan semua itu justru buktinya, itu justru tandanya bahwa kasih Allah ada di dalam kita. Karena kasih yang seperti itu dunia gak bisa ajarkan. Kasih seperti itu hanya bisa kita dapat dari Kristus. Mari kita sama-sama berdoa.